Berjumpa kembali dengan saya Mizanul Akrom. Dalam video kali ini kita akan belajar mengkaji sekilas teori kritis dari Mark Horkheimer. Baik, langsung saja mari kita bersama-sama belajar bareng teori kritis Mark Horkheimer. Mark Horkheimer hidup antara tahun 1895 hingga 1973, adalah filsuf Jerman keturunan Yahudi. Horkheimer sebagai tokoh generasi pertama dalam mazhab Frankfurt. Ia memimpin Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Jerman sejak 1930 sampai 1958. Setelah meninggal, ia digantikan oleh Adorno. Pemikiran Horkheimer dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Adorno, dan Cornelius. Kemudian, pemikiran Horkheimer memengaruhi pula pada Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Sebagai direktur dalam Frankfurt School, Horkheimer menjadikan titik tolak teori kritis sebagai kritik terhadap saintisme atau positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Anggapan dasar bahwa ilmu sosial bebas nilai terlepas dari praktik dan moralitas atau bersifat prediktif dan objektif tidak bisa diterima karena pernyataan-pernyataan semacam ini hanya akan mendukung kelompok status quo yang ingin mempertahankan positivisme logis sebagai kekuasaan tunggal ilmu pengetahuan dalam alam modern. Dalam tulisan Horkheimer yang berjudul Traditional and Critic Theory, ia menegaskan bahwa positivisme telah menjelma menjadi ideologi. Objek kritik yang dimaksudkan Horkheimer di sini adalah bahwa ilmu pengetahuan tradisional telah mereduksi manusia dalam sebuah dimensi instrumentalis. Karena rasionalitas pencerahan telah dipersempit oleh pemikiran positivisme logis menjadi kemampuan manusia menguasai dunia objektif, yaitu untuk mewujudkan kepentingan teknis yang semata-mata melalui kerja. Dimensi lain yang berhubungan dengan kebebasan manusia tidak tercerahkan, sehingga yang dijadikan tujuan dalam modernisme tidak tercapai. Dalam buku yang berjudul Dialektik der Aufklärung atau Dialektika Pencerahan yang ditulis bersama antara Adorno dan Horkheimer, mewujud sebagai kritik atas ilmu pengetahuan warisan modernisme. Buku ini membeberkan kritik terhadap modernitas yang dipandangnya sebagai sejarah dominasi atau penguasaan rasionalitas subjek.
Pemikiran Horkheimer ini mirip dengan kritik Marx atas modernitas. Perbedaan pandangan Horkheimer dengan Marx tertancap pada satu masalah pokok, di mana Horkheimer tidak menjelaskan sejarah penguasaan terjadi melalui hubungan produksi, karena Horkheimer melihat bahwa penguasaan tersebut terjadi melalui dorongan psikologis manusia, yaitu kehendak untuk berkuasa. Paham tentang kehendak untuk berkuasa sebenarnya dipelajari dari Nietzsche yang melihat kemauan untuk berkuasa sebagai hakikat manusia. Konsep tentang kehendak untuk berkuasa tersebut digunakan Horkheimer untuk menunjukkan bahwa kehendak berkuasa merupakan asal-usul tatanan masyarakat berkelas. Apa yang diklaim sebagai kesadaran modern dengan rasio sebagai alat utama dominasi hanyalah akibat dari kehendak manusia untuk berkuasa. Karena itu, teori kritis harus tajam menganalisis masalah sosial yang bertolak dari kehendak manusia untuk berkuasa, bukan dari kesadaran yang mendominasi dengan rasio. Horkheimer mengajak berpikir kritis dalam tataran ilmu-ilmu sosial budaya sebagai parang perlawanan terhadap mitos pencerahan. Dari sini dapat kita tarik bahwa teori kritis Horkheimer hadir sebagai teori sosial yang menjelajah jurang gelap abad ke-20, yakni tercerabutnya sisi-sisi kemanusiaan dari kehidupan sosial. Tujuan teori kritis adalah untuk mengubah orientasi masyarakat dari kemajuan zaman modern yang ditandai dengan kemegahan dan kemewahan pembangunan fisik, yang ternyata tidak semua umat manusia dapat menikmatinya. Justru manusia terpelanting dari martabat dan eksistensinya sebagai makhluk yang mulia. Dengan teori kritis, Horkheimer memberikan perhatian yang mendalam tentang sisi-sisi kemanusiaan yang konkret dalam sebuah telaah teoritis yang reflektif dan humanis. Pergulatan pemikiran yang reflektif dan humanis tersebut menggiring Horkheimer pada gelanggang kesimpulan bahwa kemajuan zaman dengan segala akses negatifnya tidak lain adalah karena penggunaan rasio secara teknokratis. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang sekilas teori kritis Marx Horkheimer. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.